Itu azan subuh. Jadi seolah-olah gong itu menandakan akhir aktivitas dari semuanya. Gitu. Saya masih mendengar itu 3 kali gong gong gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Ayu dalam tayangan Optimis, obrolan pengalaman tentang misteri. Saatnya merinding. Oke teman-teman, setelah saya menceritakan pengalaman saya di video sebelumnya tentang pendakian ke Gunung Rinjani, setelah itu banyak yang nge-DM, banyak juga yang nge-WhatsApp, banyak juga yang pesan. Mereka menanyakan, Bang, kapan ditayangkannya pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto pada saat itu, Bang? Nah, mungkin saat ini saya akan menceritakan pendakian pengalaman saya ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Tentunya saya tidak akan sendiri. Sebetulnya ada 3 orang. 3 orang ini adalah orang-orang yang merasakan hal yang sama pada saat pendakian ke Gunung Lawu. Nah, ada Aden. Ya, silakan Aden. Nah, kebetulan saya ditemani oleh Aden saat ini. Oke, baik. Nah, yang satu lagi ini ada Doble yaitu tim Bogor, cuman dia nggak bisa datang karena memang ada keperluan mendadak gitu. Tadinya dia mau datang ke sini gitu kan, dia mau berbagi pengalaman untuk menceritakan pendakian dia bersama kita ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, kita langsung aja ya, kita akan ceritakan kronologis pengalaman pendakian kita ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, pendakian kita pada saat itu, kalau tidak salah, tanggal berapa itu? Tanggal 26 2018 kalau nggak salah. 26 Agustus ya kalau nggak salah. 26 Agustus 2018 dengan jumlah total orang 14 orang itu 4 orang wanita, 10 orang pria. Nah, 10 orang pria kalau nggak salah. Nah, dari 14 orang ini kita terbagi menjadi 2 tim. Ada tim Bogor sama seperti biasa ada tim Bandung. Nah, tim Bogor ini ada jumlah orangnya sekitar 10 orang. Ada 10 orang. Nah, tim Bandung sisanya 4 orang. Tim Bandung itu ada saya, ada juga Aden, ada juga istri saya Ayu, dan juga ada Bang Tamim. Bang Tamim ini spesial nih. Spesial karena memang dia baru melakukan pendakian dan langsung ke Gunung Lawu gitu. Sisanya dari tim Bandung ini 10 orang, itu tim Bogor semuanya. 2 orang wanita dan 3 orang wanita. 3 orang wanita gitu. Nah, cuman dari tim Bogor ini terbagi lagi menjadi 2 tim. Iya, benar. Karena dari 8 orang ini mereka meeting pointnya adalah di Bandung. Di Bandung di rumah kita, dan sisanya 2 orang ini dia menunggu di stasiun Jebras. Iya, benar. Stasiun Jebras. Kita langsung aja ya ke pokok permasalahannya. Teman-teman dari tim Bogor itu nyampe ke Bandung sekitar tanggal 24 Agustus, tepatnya jam 6 sore. Jam 6 sore mereka tiba. Setelah sampai di rumah saya, mereka langsung bersih-bersih dan juga mempersiapkan serta packing. Takutnya ada perlengkapan yang memang harus dibutuhkan gitu kan, ada yang kurang, jadi kita masih bisa melengkapi sebelum hari H. Nah, setelah tanggal 24 mereka tiba itu, mereka setelah beres-beres packing, akhirnya teman-teman dari Bogor istirahat. Istirahat karena mereka lelah perjalanan dari Bogor sampai ke Bandung. Setelah mereka menginap tepatnya di tanggal 25 pagi hari, kita masih melakukan persiapan perlengkapan yang masih kurang. Kita masih belanja ke pasar untuk melengkapi kebutuhan kita pada saat nanti naik gunung ke Gunung Lawu itu.
Setelah semuanya selesai, tepatnya jam 3 sore, kita akhirnya pergi menggunakan transportasi angkutan umum yang memang sudah kita pesan. Nah, setelah kita sampai di Kiara Condong pukul 5. Karena naik keretanya itu jam 6, otomatis kita jam 5 harus sudah ada sampai di Kiara Condong, karena kita memang harus melakukan ini check-in ulang gitu. Nah, akhirnya kita ketemu bersama Bang Tamimi ya. Bang Tamimi sampai di sana dia lebih awal. Ternyata dia jam setengah 5 itu dia baru udah sampai di sana. Akhirnya kita ketemu dengan Bang Tamimi. Tepat jam 6 kereta mulai melaju ke stasiun Purwosari. Nah, sekitar pukul 2 malam kita sampai di stasiun Purwosari. Semuanya teman-teman sampai di stasiun Purwosari. Akhirnya kita makan malam dulu sambil menunggu rekan kita yang dari stasiun Jebres ya, merapat ke stasiun Purwosari, karena memang meeting pointnya itu di stasiun Purwosari gitu kan. Nah, setelah semuanya terkumpul, kita menggunakan transportasi Elf kalau nggak salah. Elf. Nih rekomend juga buat teman-teman yang akan melakukan pendakian di luar Jawa Barat, Jawa Tengah, khususnya di Gunung Lawu dan juga Gunung Merbabu, bisa langsung kontak Bang Oka. Bang Oka itu. Pokoknya Bang Oka pelayanannya, servisnya buat teman-teman udah juara banget lah. Terima kasih buat Bang Oka kalau nonton video ini. Jadi nanti saya taruh nomor telepon Bang Oka untuk teman-teman yang membutuhkan pada saat nanti pendakian. Nah, akhirnya kita pergi pukul 3 malam dini hari. Kita langsung menuju base camp Gunung Lawu via Candi Ceto, tepatnya di base camp Barokah. Nah, keangkeran dan juga kejanggalan ini dimulai pada saat kita perjalanan dari awal perjalanan kita sudah merasakan hal-hal yang berbeda. Tepatnya ada yang juga ada doble. Cuman pada saat itu kita tidak saling bercerita karena kan paling pantrang mungkin ya biasanya buat teman-teman pendaki itu sebelum memulai ataupun pada saat pendakian kita sudah menceritakan hal-hal yang karena niat kita itu kan mendaki itu pulang ke rumah dengan selamat. Itu aja sih gitu. Nah, jam 3 kita pergi. Pada saat itu dengan total 14 orang dan juga barang yang penuh. Nah, Mas Oka ini khawatir pada saat tanjakan terakhirnya ke Via Candi Ceto ini kan sebelum Gapura itu tanjakannya curang banget kan. Akhirnya Mas Oka menyarankan bukannya tidak akan naik, pasti naik kata Mas Oka. Cuman yang dikhawatirkan lebih baik kita menjaga daripada ini gitu kan. Nah, akhirnya Mas Oka menyarankan untuk beberapa orang itu turun terlebih dahulu dan Mas Oka mengantarkan rekan kita yang masih ini gitu kan untuk sampai dulu ke sana. Akhirnya Mas Oka nanti jemput lagi gitu kan. Kebetulan saya orang yang terakhir yang saya turun. Dan hari ini orang yang pertama. Orang yang pertama setelah diantarkan dengan kondisi pada saat itu dingin banget, saya diturunkan oleh Mas Oka dan kita bertahan. Akhirnya kita bercanda-canda di sana gitu, bercanda-canda di sana dengan teman-teman yang turun gitu. Nah, tidak lama kemudian sekitar 15 menitan deh Mas Oka kembali lagi ke menjemput saya, menjemput saya dengan tim sekitar 6 orang. Akhirnya kita mulai bergerak ke menuju base camp Barokah gitu. Tiba di base camp Barokah kita pukul 7 pagi. Itu disambut dengan sunrise yang bagus karena dari base camp Barokah itu bisa langsung menikmati pemandangan sunrise-nya itu ya. Sunrise-nya itu luar biasa. Pokoknya di base camp Barokah luar biasa banget. Nah, setelah sampai di sana, teman-teman yang lain ada yang mereka packing ulang, ada juga yang mereka sarapan, ada juga yang mereka yang mandi gitu kan. Kebetulan saya sendiri bersama Doble, kalau nggak salah itu Doble, saya langsung ajak Doble untuk registrasi untuk teman-teman Simaksi untuk membereskan Simaksinya.
Saya pergi ke pos pendaftaran di atas, teman-teman yang lainnya mandi serta juga mau ya ada yang sarapan juga. Nah, saya di atas itu mengurus pendaftaran bersama Dobleh dan juga si Maksi dan juga Bulong, ada satu lagi Bulong. Itu kita bertiga naik ke atas, akhirnya kita menyerahkan data segala macam sesuai prosedur pembukingan gitu kan di sana. Setelah selesai saya turun pukul 9 kita mulai start. Start pendakian. Sebelum start pendakian kita berdoa dulu kan ya, di bawah sebelum tangga gitu kita berdoa. Setelah berdoa kita naik sampai ke gerbang yang tulisan pos pendakian ya, Gunung Lawu Pia Candi Ceto. Kita foto-foto dulu. Nah, foto-foto mengabadikan momen kita berangkat bersama teman-teman gitu. Akhirnya setelah sampai pos pendakian kita berkumpul lagi, kita briefing. Ya, keren sih kalau menurut saya teman-teman dari yang jaga di sana pos pendaftaran itu keren. Mereka sangat jelas, mereka sangat terperinci menjelaskan briefingnya gitu. Terus sama satu lagi Bang, menjelaskan apa? Kalau misalkan ada pantangannya ya, karena kan ya pantangan itu kita memang harus jaga semuanya, karena kita naik gunung juga kita harus dijaga etikanya gitu kan. Etika bukan di depan orang yang terlihat aja menurut saya, karena orang yang tidak terlihat pun kita harus etika gitu kan. Yang pasti kayak seperti buang sampah sembarangan gitu kan, atau kita bak sembarangan di mana, itu yang paling bahaya deh. Akhirnya setelah kita briefing, kita mulai pendakian. Seperti biasa kita mengatur irama jalan, kita masih bareng-bareng tuh. Nah, masih bareng-bareng, semuanya jam 9 kita jalan bersama. Kita sedikit mulai kelelahan itu sebelum Candi Ketek. Candi Ketek kita kelelahan, kita istirahat sebentar, kita minum-minum, kita juga menghibur untuk kita lebih bersemangat gitu. Setelah kita minum sekitar istirahat 10 menit, kita lanjutkan lagi menuju ke pos 1. Nah, singkat waktu kita sampailah di pos 1. Sampai di pos 1 kita bertemu pendaki dari, kalau nggak salah dari luar juga sih, kalau nggak salah dari luar juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sebentar. Pada saat itu juga cuaca panas banget. Terus berdebu lagi, berdebu karena memang treknya Candi Ceto kan kalau musim kering itu, kemarau itu berdebu banget. Kalau musim hujan udah deh licinnya gitu. Nah, kita berdebu banget, kita pakai masker segala macam gitu kan, sampai mata merah gitu. Kita akhirnya bisa sampai di pos 1. Setelah pos 1 kita istirahat sebentar. Di pos 1 kita kalau nggak salah posisi jam 10 atau jam 11-an deh. Jam 11-an. Nah, setelah dari pos 1 kita sepakati untuk lanjut menuju ke pos 2. Nah, kita akhirnya sampai di pos 2. Setelah di pos 2 kejanggalan udah mulai ada nih sebetulnya. Kebetulan dari saya pribadi sih, sebetulnya dari pos 2 itu udah merasakan merinding aja pada masuk pos 2 itu gitu kan. Cuman saya nggak mau cerita sama teman-teman gitu kan. Karena buat saya merindingnya ini mungkin takutnya sugesti saya sendiri gitu kan. Nah, sugesti saya sendiri itu di pohon besar. Saya merasakan seperti ada orang yang memang ngeliatin saya sendiri gitu. Nah, ngeliatin saya juga memperhatikan tim kita gitu. Ini tidak dirasakan oleh saya juga, tapi dirasakan oleh Dobleh juga. Nah, pada saat itu Dobleh juga nggak mau cerita, dia silent untuk menceritakan hal itu. Akhirnya kita nggak lama tuh di pos 2 karena Dobleh yang menyarankan, "Bang, udahlah kita lanjut aja," kata Dobleh gitu kan. "Oke, kita lanjut, Bleh." Akhirnya kita di pos 2 itu mulai berjalan nih, karena kan selepas pos 2 itu menuju pos 3 itu kan terbuka banget tuh. Nah, terbuka banget di atas itu panas banget gitu kan. Di situ benar-benar diuji lah, maksudnya emosi, egois kita, pokoknya kebersamaan kita di situ. Tapi
teman-teman dari tim kita itu saling menguatkan satu sama lain gitu kan. Ayo kita bisa, ayo kita bisa. Sampai pada akhirnya kita sampai di pos 3. Nah, pos 3 udah mulai sedikit agak ramai, banyak-banyak pendaki. Ada beberapa pendaki sih sekitar pada saat itu ada 3 tenda. Tiga tenda itu yang mereka ngecamp di pos 3. Gitu. Kita masak juga di pos 3 kalau nggak salah ya. Pukul 1 siang. Kita sampai di pos 3 itu pukul 1 siang. Kita masak, kita juga sholat gitu kan. Karena air juga ada di situ, jadi enak di pos 3 itu sumber air juga kan gitu. Setelah masak kita makan bersama dan pukul 3 kalau nggak salah kita udah asar deh jalan. Asar ya, karena kita nunggu dulu asar, kita beres asar, kita sholat asar, baru kita pergi. Jam sekitar 3:30 kita mulai jalan. Setelah kita berjalan dari pos 3 ini, itu suasana mencekam tuh semakin mendekati kita semuanya gitu. Kalau dari pos 3 sampai ke pos 4 ini dirasakan bukan dari saya sendiri dengan Doble, tapi mungkin ada yang juga merasakan ya. Udah mulai ternyata teman-teman juga yang lain merasakan gitu kan. Pada saat naik ke atas itu nih, mulai ke pos 4, kita sudah merasakan hal yang benar-benar mencekam. Cuman teman-teman yang lain nggak cerita, nggak mau cerita lah gitu kan. Itu setelah kita sampai ke pos 4, kita tanpa basa-basi langsung lewat. Kita nggak berhenti dulu di pos 4. Kita pokoknya sepakati semua bersama kita tembusin ke pos 5 itu di Bulak Peperangan gitu. Nah, setelah pos 4 lewat, disitulah kita benar-benar ditunjukkan gitu kan di pos 4 naik ke pos 5 itu. Kalau dari saya pribadi, kalau yang saya rasakan pada saat pos 4 ke pos 5 itu suara pintu. Pas angin kencang. Pas malamnya itu bukan, Bang? Enggak, karena sebelum maghrib kan kita sebelum maghrib itu angin kencang, terus suara pintu. Nah, kebetulan Doble juga itu merasakan seperti apa ya, dijorong-jorong gitu. Jadi dia mau istirahat tapi dia seolah-olah ada yang jorong-jorong, jalan gitu. Jadi dia seolah-olah jangan istirahat di sini deh. Jadi ngasih tahu. Mungkin kita ambil positifnya ke situ ya. Ayo jalan. Pada saat itu kan pas di curam yang daerah yang curam itu kan yang ada pohon-pohon pinus itu ya. Nah itu pas tanjakan itu Doble itu udah merasakan yang berbeda. Tapi dia mau jongkok, tapi seolah-olah dia ada yang dorongin. Ayo jalan. Bulong pun sama ternyata. Nah Bulong itu seperti seolah-olah berat kakinya. Jadi susah. Padahal Bulong itu sosok menurut saya pendaki yang dia bukan kuat ya, tapi selalu konstan jalannya. Itu dia tidak pernah berhenti. Kalau misalkan dia mau berhenti, dia mengikuti orang yang depan. Karena pada saat itu leadernya itu saya, sweepernya itu Bulong. Nah biasanya Bulong itu pasti dia selalu ada di belakang saya. Tapi pada saat itu Bulong bareng ngedorong teman-teman yang karena dia sudah merasakan hal yang berbeda. Gitu, dia berat segala macam. Setelah kita melewati sebelum nyampe di pos 5 itu, pas sebelum Sabana itu kita azan maghrib. Pas azan maghrib itu saya sudah mendengar, tapi azan maghrib tapi suara dangdutan. Iya, itu yang aneh itu. Saya bilang ini ada yang hajatan atau di mana? Pas gitu barengan banget ya? Ya pas barengan banget itu. Kita sebelum sampai ke pos 5 itu di Sabana itu kita kan sempat istirahat sebentar. Cuman dari teman-teman yang lain kan, Bang, dengar gak Bang? Cuman saya langsung bilang sama teman-teman, dah biarin aja gitu kan. Nah akhirnya saya inisiatif dengan Doble, dengan juga tim yang lain. Udah kita jalan deh, kita jalani. Nah itu kan setelah kita jalan dari Sabana ke pos 5 itu kan nggak terlalu jauh ya. Itu dari atas punggungan itu terdengar seperti ada orang-orang yang teriak, woi gitu, woi. Nah di situ saya udah, wah ini nggak beres nih gitu.
Akhirnya langkah kita dipercepat. Iya. Langkah kita dipercepat menuju ke pos 5. Oh, jadi pas waktu itu nyuruh cepat itu karena ada itu, Bang? Iya, saya nyuruh cepat, ayo kita jalan. Soalnya Gitu. saya nggak terlalu Saya nekat bilang gitu. ke orang sweeper di belakang, ke Bulong, Long, teman-teman di tengah dorong terus sampai pada akhirnya alhamdulillah saya senang banget itu di pos 5. Saya ngelihat pos 5 ada satu tenda tapi mereka menggunakan lampu. Di situ saya ngelihat titik, wah alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 5 itu kan. Nah dari pos 5 itu kita maghrib, ya kan, maghrib. Nah pas setelah maghrib kita buka tenda, tapi teman-teman sepakat semua kita jalan deh gitu. Tapi ya udahlah kita tahan dulu sana kan gitu. Ada yang bilang tahan dulu, ada juga yang bilang ya udah kita jalan aja dulu gitu. Tapi teman-teman yang lain bersepakat kita untuk jalan kita pas maghrib tua lah kalau kita bahasa pantangan gitu. Akhirnya dengan bismillah aja deh kita jalan menuju ke pos 6 gitu kan. Nah dari pos 6-nya itu kan mitosnya di sana kan itu dari pos bulak peperangan ke Gupak Menjangan itu kan lembah seperti Iya, itu. benar. Itu dari mulai perjalanan saya sudah merasakan seperti ramai itu. Wah, seperti apa ya, suara besi ngadu gitu. Iya. Tring, tring, tang, tring, tang, tring. Kayak pedang gitu ya. Dari situ Doble udah merasakan, oh iya dah, itu bang denger gak? Cuman saya kan nggak mau teman-teman takut gitu, akhirnya jalan kita percepat gitu kan. Nah sebelum Gupak Menjangan itu kan tanjakan yang benar lumayan lah. Kita akhirnya sampai alhamdulillah di Gupak Menjangan itu jam 7 malam. Nah sebetulnya kita pada saat jam 7 malam teman-teman harus buka tenda dan kita masih ada air sedikit. Cuman kita kita bawa perbekalan air itu dari pos 3 itu lumayan lah gitu. Cuman karena di perjalanan kita melewati pos 4 kita banyak minum, dan juga kalau nggak salah kita di pos mau ke 5 itu di Gupak Menjangan itu kita masak-masak dulu tuh, masak-masak air gitu kan. Nah akhirnya stok persediaan kita sedikit menipis gitu kan. Nah dari situ saya udah inisiatif, wah kalau kita ngecamp di sini kita takutnya kehabisan, lebih baik kita stok air dulu. Nah karena di sana musim kering, saya kira di Gupak Menjangan seperti biasanya yang sebelumnya saya pendakian ke sana itu suka ada sisa-sisa air. Nah, kalau musim hujan memang banyak, tapi biasanya kalau masuk dari musim hujan ke musim kering itu pasti ada sedikit. Itu saya berpikir di sana. Setelah saya sampai kan saya langsung ngecek tuh, ternyata kering. Iya benar, pasti putar-putar tuh. Itu kering, kita putar-putar dulu kan gitu. Malam itu jam 7 itu udah gelap, cuman cuaca pada saat itu cerah gitu kan. Nah akhirnya saya punya inisiatif, saya mau pergi ya kan ke Mbok Yem gitu, ke Hargo Dalam gitu kan, untuk membeli air. Nah air minum berdua pada saat itu. Tapi kan Aden inisiatif sendiri, bang udah abang di sini aja kan gitu. Jadi saya di situ ngambil daripada abang kan, abang tanggung jawabnya lebih besar, mending saya yang berangkat dan sama Bang Tamimi ya. Itu yang saya sebetulnya pengen tahu dulu nih, maksudnya pada saat itu apa yang dirasakan sama Aden gitu, pada saat perjalanan malam itu tuh ke Mbok Yem itu ke Hargo Dalam ya untuk membeli air gitu kan. Pada saat itu beli air itu berapa, 10.000? Kan sempat bilang pokoknya kalau misalkan ngambil air kita nggak ada di sini, nggak ada stok air nih. Adanya cuma di dekat Mbok Yem yang jualan di situ. Air refill itu ya. Air refill itu lumayan lah, perjalanannya ada setengah kiloan ya. Sebetulnya pada saat itu juga saya pribadi khawatir karena pada saat itu kan yang memang tahu jalan itu saya sendiri gitu. Cuman saya yakin dengan Aden dan juga Bang Tamimi, apalagi Bang Tamimi ya. Bang Tamimi kan dia punya semangat yang besar, dia yang memang mau ngantar. Saya memang udah deh jangan, tapi dia yang mau gitu kan, karena memang rajin banget Bang Tamimi gitu kan. Saya
udah khawatir, tapi saya yakin dengan skill dengan pengalaman dari Aden, ya udahlah kalau memang mau jalan gitu. Ya dari situ kita memutuskan untuk jalan sama Bang Temimi. Sebetulnya stok air kita sebetulnya sampai besok juga cuma kita jaga-jaga aja gitu takutnya. Dari situ kita jalan. Emang pengalaman pertama saya gak tahu jalan juga. Itu kan pertama diajak sama abang ya. Ya. Tahu. Hanya bawa peta. Bawa peta. Pokoknya saya yakin dalam hati saya. Pokoknya harus yakin nyampe sana dapat air kita balik lagi. Kita terus menyusuri lembah. Pokoknya mah di pinggir-pinggirnya itu jurang bang. Iya. Jurang. Wah udah malam. Pokoknya pas jalan itu berat banget bang. Pas jalan berat. Saya ngomong ke Bang Tamimi, Bang ngerasain berat gak? Kata Bang Tamimi, enggak Den. Ini Bang berat sumpah. Kata Bang Tamimi, saya dikasih semangat tuh. Ayo sampai saya merinding nih. Dikasih terus semangat sama Bang Tamimi. Terus saya sampai merangkak bang, gak bisa jalan. Pas di tengah-tengah itu, pokoknya wah terasa jauh. Kita muter berapa bukit tuh, naik turun gitu. Pas sampailah kita di Pasar Dieng. Pasar Dieng itu kan sempat abang kasih tahu nanti patokannya ada Pasar Dieng. Di situ ada batu seperti gapura. Nah dari situ kita nyampe dengan udah kehabisan napas lah sama Bang Tamimi. Kita udah nyampe ada batu-batu. Nah saya bilang ke Bang Tamimi, nah bang ini kata Bang Diki kalau misalkan patokannya ada batu gini Boyim dekat. Saya muter-muter dulu lihat. Pas di atas, oh ternyata ada tuh kayak jaraknya itu seperti dekat. Cuma pas di jalan itu jauh bang. Nah kita nyoba di situ kan jalannya nggak bisa kelihatan ya. Jadi si jalannya itu bercabang. Jadi nggak ada peta-peta penunjuk arah. Terus banyak batu yang bersusun-susun ya, gitu kan. Jadi hampir sama semua jalannya. Nah dari situ, wah pokoknya udah. Kejadian yang mulai merinding. Bang Tami juga ngerasain. Dia kan membisik sama saya, Dek udah nggak enak nih, kurang bersahabat. Kata saya udah bang, kita positif aja. Cuman emang dalam hati saya juga udah takut di situ bang. Cuman kita udah panik sumpah di situ udah panik. Cuma saya berusaha harus nyampe. Nah kita muter-muter tuh. Udah kelihatan si warung itu di depan. Pas kita mau muter itu, kita muter-muter jauh. Oh jadi diputerin kata Bang Tamimi. Dan kesini Dan, enggak bang kesini. Kita ngikutin dulu Bang Tamimi. Kita balik lagi ke tempat yang pertama itu. Udah hampir berapa kali balikan. Kata saya bang kesini. Pokoknya udah panik sama Bang Tamimi. Kita yang pertama kan pemula lah di situ. Takutnya kita ke jurang. Nah dari situ saya diam dulu sama Bang Tamimi. Kita tenangin hati, ingat sama Allah. Nah, dari situ saya istighfar. Nah ingat kan. Nah dari situ tuh kebuka jalan teh, pas lihat ada di sebelah sana teh ada cabang gitu. Nah saya ngikutin tuh dari situ bang. Ngikutin. Wah ketemu nih jalan. Saya sampai terharu lah sama Bang Tamimi karena saking bahagianya. Sampailah kita ke warung itu tuh. Karugo dalam. Tempatnya di Moyem ya. Iya. Kita akan persiapan bawa depek juga. Kita bawa air banyak untuk persiapan karena takutnya kita kurang air ya. Lebih baik bawa lebih banyak pak. Kita kurang lebih waktu itu beli 12 botol. Habis beres itu kita buru-buru beli cemilan lah buat anak-anak juga. Udah beres kita langsung balik lagi ke bawah tuh. Nah dari situ juga udah mulai beda tuh. Pas awal pertama masuk sama pulang itu jalan tuh beda jalan pulang teh sama Bang Tamimi bilang bang beda nih jalannya. Udah deh kita sempat lari juga di situ karena ngejar waktu. Situ sambil lari itu. Nah pas tengah-tengah kita udah capek lah, udah benar-benar karena rasa takut dan panik juga mungkin kan situ. Nah kita nyampe tengah-tengah. Bang ini sempat khawatir
Jadi karena ada suara teriak-teriak ya, gitu. jadi pada saat Aden sama Bang Tamimi itu pergi, saya memang udah kasih waktu sama teman-teman, udah ngobrol. Kalau misalkan Aden dan juga Bang Tamimi dalam waktu 2 jam ini nggak kembali ke sini, gitu kan, saya naik ke atas, gitu kan, gitu. Itu sekitar 20 menit lagi. 20 menit lagi. 20 menit lagi kalau Aden memang nggak nyampe, nggak terlihat di turunan itu, saya pergi gitu. Nah, akhirnya pada saat saya masak, Aden kelihatan dari situ. Di situ saya juga senang sih, terharu. Alhamdulillah, berarti Aden dan juga Bang Tamim bisa selamat sampai ke ini gitu kan. Nah, saya senang sih. Jadi memang Aqua 12 itu kita memang bagi untuk teman-teman semuanya yang ada di situ. Jadi mereka punya stok sendiri-sendiri untuk minum, karena memang untuk masak memang kita menyediakan juga gitu. Nah, malam itu tuh semakin tegang seolah-olah. Dari situ udah gila sebetulnya sama pada saat kita kumpul-kumpul malam-malam gitu kan ya. Nah, kumpul-kumpul satu tenda, ada rekan kita yang memang mungkin cewek itu dia bisa punya lebih peka. Benar-benar. Pada saat kita kumpul-kumpul, dia langsung, kita lagi ngobrol serius, ngobrol gitu kan ya, tiba-tiba dia bilang gini, Bang, kita ada yang merhatiin lu bang di atas. Dari situ dong teman-teman semuanya merinding langsung gitu kan, merinding. Saya tanya kan, siapa yang merhatiin? Saya kira ada yang merhatiin pendaki yang lain. Tapi dia bilang, Itu bang, merhatiin di atas, saya lihat bang, di atas pohon banyak banget. dari situ dong saya langsung, udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Saya bilang, udah aja sekarang kita masing-masing aja, kita Bismillah aja, kita berdoa apa yang gitu. Ya udah, kita dari situ setelah ngomong kayak gitu, kita bubar langsung. Akhirnya kita masuk ke tenda masing-masing, dan kita malam, ya kan. Nah, malam itu juga udah merasakan yang hal berbeda, seolah-olah si tenda kita tuh ada yang goyang gitu kan. Nah, alhamdulillahnya saya pengennya memang pagi-pagi sampailah kita di pagi hari gitu. Pagi hari kita bangun, terus kita juga setelah pagi kita masak sarapan, kita selfie dulu ya pada saat itu di Gupak Menjangan ya, gitu kan, ngobrol-ngobrol dulu. Cuman tidak ada yang menceritakan pada saat itu. Kita masing-masing semua untuk kita silent dulu semuanya. Kita pergi nih, langsung summit itu pukul 9. Kita berjalan semua, tidak ada kendala pada saat pagi itu, ya kan. Kita lancar semuanya, lancar sampai ke Hargo Dalam. Kita akhirnya bersapa dulu dengan Boyem. Kebetulan saya kan memang, buat saya Boyem udah orang yang paling baik banget dah, sama ada si emasnya tuh anaknya itu, ya kan. Nah, setelah dari sana kita nggak makan dulu kan, kita langsung summit. Setelah sampai, alhamdulillah kita jam 1 siang itu udah sampai di Puncak Lau. Nah, Puncak Lau kita foto-foto, kita mengabadikan momen kita, kebersamaan kita, ngobrol dulu sebentar, ngopi dulu, sempat ngopi. Kita akhirnya turun kembali pukul 1:30 kalau nggak salah. Nah, 1:30 kita turun, kita makan di Boyem. Nah, jam 2 kebetulan pada saat itu karena kita memang mau bermalam lagi di Gupak Menjangan. Akhirnya kita beli refill kalau nggak salah, beli refill 15 botol gitu kan, karena buat kita air itu gitu kan. Akhirnya kita bawa refill, dibawa sama Denny kalau nggak salah, sama Popon itu berdua gitu. Kuat banget dia dalam satu karung. Nah, pada saat kita turun, nah ini benar. Pada saat kita turun, itu belum ada apa-apa gitu kan, masih tenang aja lah, tenang gitu. Kalau itu merasakan juga kan? Beda juga itu. Pada saat kita turun, kalau nggak salah Doble udah merasakan yang berbeda. Gitu. Kita udah ngelihat si asap dari Gupak Menjangan dari bawah itu. Dari di atas kita udah kelihatan itu apa di Gupak Menjangan gitu kan. Setelah kita turun gitu, udahlah, kita nggak berpikir negatif dong, kita akhirnya positif aja turun. Nah, pas di pasar dia yang turun di bawah, ketemulah kita dengan pendaki. Benar-benar.
Dan ketemu dengan pendaki, akhirnya dari pendaki itu langsung teriak-teriak, Bang, Pak Menjangan kebakaran ya gitu. kan panik dong kita semuanya gitu kan. Pada saat itu, Bang, Gupak Menjangan kebakaran sana. Abang, Ngecamp di mana? saya bilang saya di Gupak Menjangan. Sebelah mananya yang kebakaran? Di bawah Pak Menjangan. Saya perhitungan dong, Iya. gitu kan. Wah, ini bahaya nih. Ternyata memang sebelumnya juga udah kebakaran kan, gitu. Karena pada saat itu musim kemarau, inilah yang saya bilang buat buat para pendaki yang harus benar-benar ngikutin etikanya, buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, musim kemarau itu kan cepat terbakar, akhirnya terbakar dong gitu. Nah, memang pada saat itu pendaki banyak juga yang turun naik gitu kan. Akhirnya kita dengan sepakat, saya pada saat itu turun atau tidak. Tapi saya yakin perhitungan saya turun, saya sekitar dengan lari setengah jam, 30 menit kita sampai Gupak Menjangan. Sedangkan api itu naik berapa menit lagi sampai ke tenda kita gitu kan. Akhirnya kita semuanya turun. Wah, kita turun sebetulnya. Nah, pas turun ini ada kejadian lucu. Gitu, teman kita dobleng gitu ya. Dia kan? jatuh yang dari atas Ya, dia lari. Wah, dia lari. Karena saking takutnya. Ya, takutnya, paniknya. Iya. Dia lari, dia di pinggir saya tuh, saya baru tuh lari dengan Iya. tiba-tiba dia hilang. Taunya dia masuk. Saya juga itu lihat dari belakang, Bang. Orang saya di belakang, Iya. saya itu di depan Di saya. depan, kan? Dia tiba-tiba hilang. Masuklah dia ke celah-celah. Iya. Dalamnya tinggi banget kan gitu. Ngeri, Pokoknya kan? tinggi banget ya, dalam banget gitu. Itu dia hilang. Dikira saya dia loncat. Taunya saya kalau nggak salah pokoknya pas saya deketin dia lagi tempurung ke bawah gitu kan. Doble ini Bleh. Kalau masih ingat Bleh gitu kan. Pokoknya ya ada tegangnya juga. Ada lucunya juga. Itulah akhirnya kita ketawa sambil kita turun ke bawah, kita ketawa gitu. Akhirnya kita sampailah dengan lari-lari, kita sampailah di Gupak Menjangan gitu kan. Nah, Gupak Menjangan itu akhirnya semuanya packing dong, tim semuanya. Wah, bergegas. Tadinya kita mau bermalam di situ. Saya kan sebagai orang yang memang benar dipercaya untuk memimpin pendakian ini, saya nggak mau tim saya ini kenapa-napa, dan saya juga nggak mau dari gunung saya ini gitu kan, yang memang saya buat saya kebersihan adalah pokoknya yang paling diutamakan di gunung. Terus saya juga nggak mau ngelihat apa yang bisa saya lakukan pada saat kebakaran itu gitu kan. Apakah saya bisa sedikit membantu untuk memadamkan atau kayak gimana. Nah, saya kan sempat turun ya. Saya sempat turun ngelihat apinya gitu kan. Kita survei juga. Nah, kita survei. Kebetulan pada saat saya turun ke bawah, ternyata kita udah dikepung. Gitu kan. Nah, sempat saya juga nyari ranting, saya pukul-pukulin gitu kan. Tapi apinya memang sedikit mulai jadi si apinya itu seperti mengelilingi. Iya, benar-benar. Itu ada yang tahu nggak pada saat apinya mengelilingi itu seperti wah gitu kan. Jadi menyerupai seperti pokoknya saya udah bismillah aja deh, kalau saya udah pukulin, saya matiin, ternyata masih juga. Akhirnya beberapa orang kan kita udah berusaha untuk memadamkan tapi nggak bisa. Akhirnya teman-teman sudah packing semua, akhirnya ya udah kita cabut lagi aja, kita naik ke atas ke dataran yang lebih tinggi. Mudah-mudahan enggak kita masih keburu gitu kan. Akhirnya kita berjalan tuh, wah ada yang diteng-teng segala macamnya. Kita jalan terus ngelewatin Gupak Menjangan Sabana itu, naik. Saya masih ingat pada saat itu. Ini yang saya lihat pada saat kebakaran itu, nih si perempuan ini, rekan kita ini, dia langsung teriak sama kita. Oh iya, benar-benar. Sampai teriak sama kita semuanya, tepatnya sama saya sendiri. Dia langsung teriak ini, Bang. Saya kaget dong, dia di atas kan, saya di bawah karena saya yang sweeper semuanya. Bang, ada jinnya ngikutin abang tuh bang, ngikutin kita semua. Orang lagi panik, Udah di tempat tapi capek, kita dicapek karena kita baru turun, kita harus bergegas lagi. Di sana saya harus bisa menguasai semuanya dong. Saya pikir langsung positif aja, nggak ada apa-apa. Udah kita naik, tetep Bang, ngikutin. Akhirnya
si rekan saya ini ketemu dengan rekannya juga, saudaranya juga gitu kan. Si saudaranya ini pokoknya teriak, wow gitu. Tepatnya di Pasar Dieng gitu. Iya benar bang. Pasar Dieng itu juga mau mendekati maghrib. Kita masih ingat saya di sana, saya dorong itu, saya udah gelap mata, teman-teman didorong sama saya ke lihat. Alhamdulillahnya teman-teman semua dari Hargo Dalam, Bawah ya. si Emas anaknya Boyem semua dengan rekan-rekannya turun ke bawah, ketemu sama kita papasan. Iya benar. Nah, papasan itu kita pas setelah Pasar Dieng. Iya. Pasar Dieng kita ketemu papasan, akhirnya kita bilang, Mas, ternyata memang mau memadamkan. Beberapa orang turun ke si Mas siapa gitu kalau nggak salah. Dia turun ke bawah, akhirnya gitu bawa peralatan dia untuk memadamkan. Akhirnya kita sampailah di Hargo Dalam. Nah, setelah kita sampai di Hargo Dalam, di bawahnya Boyem itu kan Iya. ada buat Ada ngecamp ya. gitu ya, yang memang pemandangannya bagus banget. Nah, sekitar maghrib kita setelah melakukan sholat maghrib, naik lagi lah dari teman-teman di Hargo Dalam itu, si Emasnya. Dia sambil ketemu dengan saya, gimana Mas? Udah aman? Senang. Kalau mau turun lagi, mau turun juga aman. Saya pikir dong, kalau saya turun saya capek baru juga ya. Akhirnya kita sepakati kita bermalam di Hargo Dalam. Nah, setelah kita bermalam di Hargo Dalam itu, kita kan maghribnya setelah sholat bersama itu, terus kita tidur nih, karena memang kita lelah. Cuacanya pada saat itu mau mendekati minus, kalau nggak salah, karena agar kita yang kita taruh di luar itu kita pasak ke gerok, sama juga air nutrisari itu Es ya. jadi es gitu. Jadi kita memang nggak banyak aktivitas malam itu. Cuman ada Dobleh dan juga Bulong pada saat itu. Dobleh dan Bulong memang di luar, dia memang pengen menikmati malam terakhir sebelum dia pulang gitu kan. Nah, kalau saya udah di dalam tenda, saya dengan istri udah di dalam tenda gitu kan, kita istirahat lah gitu kan, karena masih rasa tegang itu masih ada gitu loh, trauma lah pasti gitu kan karena itu. Nah akhirnya cuman kan kita bang sempat dengar juga pas deket kita camp itu di atasnya kan ada yang kejadian itu. Ya, yang bunuh diri itu ya. Memang kita sebelumnya itu memang ya di atasnya itu yang rumah-rumah yang itu kan saya dengar itu gitu dari pendaki yang mau turun pada saat itu. Jadi bang ada yang membunuh diri lah kan gitu. Cuman saya berpikir ya udahlah positif aja. Nah saya pas naik udah nyampe kan kita udah segala macam gitu, saya udah di dalam. Nah Dobleh ini, tapi saya tidur nggak mau tidur sebetulnya. Dobleh ini dia tidak bisa tidur. Nih Dobleh ini nggak bisa tidur. Dobleh itu yang lain udah istirahat, Bulong pun udah istirahat jam 10 malam. Dobleh ini jam 12 dia belum tidur. Karena dia merasakan, wah ini nggak bener nih. Saya pun sebetulnya tidak tidur di dalam tenda gitu. Karena memang cuaca dingin juga, walaupun kita udah safety mulai dari sleeping bag, cuman agak aneh aja, janggal. Kalau teman-teman yang lain kan udah lelah lah gitu kan, dengan mereka ya udah kita istirahat aja. Tepatnya jam 1:30 ini Dobleh di situ. Dobleh merasakan yang benar-benar menurut Dobleh seumur hidup dia merasakan yang berbeda. Nah, Dobleh itu cerita sama saya jam 1:30 malam, saya juga merasakan hal yang sama. Dikirain saya doang yang merasakan. 1:30 malam itu Dobleh, karena dia tendanya di belakang dekat tangga itu. Nah dia mendengar suara langkah kaki orang pendaki gitu kan, seperti orang ngobrol aja pendaki naik gitu kan, lama itu. Nah Dobleh manggil ke saya, Bang, katanya, abang udah tidur belum? sana. Saya memang belum tidur kan, saya jawab, belum Bleh, kenapa? Ya. Tapi Dobleh nggak mau cerita. Nggak apa-apa bang. Udah Dobleh gitu. Nah tepatnya setelah 1:30 itu sekitar 15 menit Dobleh itu nggak dengar suara langkah. Jam 2 itu Dobleh mendengar lagi suara seperti kereta delman.
suara kuda dengan keliningan, keliling, 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 keliling. Ini, gitu kan. Ya, maksudnya Doble mendengar suara keliling, 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 keliling. Nah, si Doble ini dia manggil ke saya. Saya memang belum tidur, saya nggak bisa tidur pada saat itu. Bang, sana. Saya yakin Doble ada apa-apa nih gitu. Ya kenapa Ble? Gitu. Saya tanya kan. Bang, belum tidur. Kan sana. Belum Ble, kenapa? Ya nggak jawab. Nah, yang terakhir yang dia sempat teriak ini tepatnya sebelum subuh. Dia sempat tidur tapi matanya sedikit-sedikit merem gimana gitu. Saya juga udah sedikit gitu. Itu Doble jam sekitar setengah 4, jam 4 itu sebelum subuh kalau nggak salah. Dia mendengar aktivitas di pasar itu seperti mendengar aktivitas di bawahnya kan pasar dia tuh. Aktivitas seperti ramai, wah ramai banget. Ramai banget, kita semakin tegang, Doble semakin tegang, bang sana. Dia teriak bang gitu kan. Bang, abang sana kan gitu. Dia udah mulai panik dari situ. Saya, iya boleh, kenapa boleh? Nah, mulai panik, saya yakin Doble ada apa-apa nih. Bang, itu sekitar 5 menit, bang. Nah, terakhir itu suara terakhir itu setelah ramai, suara gong seperti dipukulkan. Dong, panjang. 2 sekali, dong, Doble teriak, bang. Pas yang ketiga, dong, saya mulai wah panik nih Doble. Kenapa Ble? Dari situ suara yang aktivitas semuanya itu senyap. Berhenti semua. Setengah jam dari situ azan subuh. Jadi seolah-olah gong itu menandakan akhir aktivitas dari semuanya. Itu saya masih mendengar itu 3 kali gong. Semuanya itu pas subuh itu aktivitas semuanya. Saya langsung bangunin istri juga kan. Pas itu setelah sholat subuh kita akhirnya bangun dengan dingin-dingin, kita melaksanakan sholat subuh gitu kan. Karena memang yang paling terpenting kan dalam segala hal apapun kita sholat itu diwajibkan gitu kan. Akhirnya kita keluar gitu dengan dingin gitu kita sholat. Nah kita keluar ngelihat kondisi tenda kita itu udah es semua, terus si Agar udah es semua segala macam. Doble belum cerita dengan saya itu gitu kan. Akhirnya kita keluar dan menikmati sunrise. Memang pada saat itu indah banget sunrise-nya. Pokoknya kita sempat wah itu luar biasa dengan garis jingganya itu udah luar biasa deh. Kita menikmati sunrise sampai pagi, dan pagi kita waktu itu nggak sarapan ya, karena dekat ke Hargo Dalam ya kita beli ya di Hargo Dalam itu kita beli temboyam, kita bungkus, kita makan bersama. Jadi kita nggak masak-masak atau gimana lagi, kita langsung makan sarapan pagi terus kita packing. Doble itu mukanya pucat, tapi dia tidak menceritakan. Pucat kan mukanya. Sempat kan waktu itu ditanya, kirain sakit, dia bilang enggak deh katanya. Ya. Nah Doble ini setelah makan dia nggak makan juga. Iya kan, benar. Gitu. Saya Dia kira diet, nggak mungkin dia diet kan. Sempat disadarin ini di apa? Disendiri juga sana banget. Iya gitu. Nah setelah kita packing semua, kita turun. Dia belum cerita. Dan kita ngelihat turun itu ke bawah, memang kebakarannya nggak begitu luas ya, tapi saya sedih aja ngelihatnya gitu. Hutan dan gunung maksudnya yang kita sayangi gitu, terik matahari gitu yang membuat terbakar atau nggak tahu saya gitu. Wallahu a'lam gitu ya. Saya yang pasti saya negatif aja mungkin dengan kejadian ini ada hikmahnya gitu di balik semua ini gitu kan. Kita turun melewati Gupak Menjangan. Sedih tuh saya ngelihat turun. Nah kondisinya pas turun ke arah ke Bulak Peperangan, saya ngelihat kiri kanan Bulak Peperangan yang pokoknya kebakarannya. Ini Bang, pas pulangnya tuh pernah itu siang sempat ini gak ngerasain ada yang manggil gitu tuh? Kalau itu merasakan yang berbeda sih di Pasar Dieng itu. Pasar Dieng. Pasar Dieng kalau ada ngerasainnya? Enggak, pas mau turun kan kita sempat berjauhan juga tuh. Pas kita turun ada yang manggil. Wih. Kirain di bawah abang tuh. Langsung saya buru-buru. Pas ada rumputan itu tuh, saya ke bawah buru-buru. Pas nyampe di situ nggak ada siapa-siapa.
itu padahal kita siang gitu. Ya. Itu Cuman ini. kita nggak Langsung cerita merinding, ya. sumpah ini. Oh, yang cerita itu ya di Iya. bawah. Nah, kita udah setelah sampai di pos 5 akhirnya kita turun dengan ngebut ya. Waktu itu kita nggak berhenti tuh. Sampailah di base camp Barokah. Alhamdulillah kita pukul 2 siang atau 3 jam 3 ya, jam 3 sore. Alhamdulillah kita langsung bersih-bersih di base camp Barokah. Nah, dari situ Doble belum cerita, masih Masih tuh. ini ya. Nah, pas perjalanan pulang Mas Oka jemput kita, itu baru Doble cerita. Dia cerita di mobil. Nah, gitu. Dia tadinya nggak mau cerita, saya yang cerita pertama. Abang sih tidak mau nakut-nakuti, saya ceritakan gitu. Ternyata dari situ Doble, iya bang, saya juga begini. Saya makanya diam itu tuh saya trauma. Dari situ saya trauma. Wah, dia cerita apa yang saya tadi ceritakan itu benar gitu. Doble itu benar-benar justru Doble ini merasakan yang lebih parah. Gitu. Akhirnya kita berjalan, ya udahlah. Berarti kita ambil hikmahnya. Yang penting kita bisa sampai ke rumah dengan selamat. Nah, akhirnya kita pulang kan, pulang. Pada saat itu kita sempat mampir dulu ke Jogja ya. Akhirnya dari Jogja kita langsung berpisah. Yang tim Bogor langsung pulang ke stasiun Jebres. Kita naik di Solo Balapan kalau nggak salah. Nah, akhirnya kita berpisah dengan tim Bogor gitu kan pada saat itu. Nah, kalau Olaf dan Septian itu memang duluan karena dia mengejar waktu mau bekerja gitu kan. Jadi pendakian pada saat itu menurut saya kita ambil poin pentingnya sih, kebersamaan dan kekompakan itu serta safety untuk pendakian itu memang wajib. Iya, benar Bang. Itu udah harga mati yang memang harus benar-benar dilakukan sebelum kita pendakian. Safety prosedur kita harus benar-benar melihat dulu medannya seperti apa, durasi kayak gimana gitu. Itu manajemen perjalanan kita memang harus bisa menguasai gitu kan. Alhamdulillah sih pada saat itu kita pendakian tidak ada masalah kendala dengan yang lain ya, masalah logistik atau alhamdulillah aman gitu kan. Jadi cerita pendakian Lau buat saya memang berkesan sampai saat ini gitu kan. Kadang-kadang itu, tapi kita ambil hikmahnya lagi di balik semua itu, pasti ada hikmahnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itulah pengalaman misteri kita. Mungkin bukan pengalaman misteri ya, kita sharing pengalaman aja gitu yang kita rasakan, saya rasakan, Adit rasakan, dan juga Doble juga yang rasakan pada saat pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support serta menonton selalu channel Diki Ayud dalam tayangan Optimis. Nantikan video-video selanjutnya dari Optimis, obrolan pengalaman tentang misteri merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.